لله الرحمن الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله الذي علمه ربنا كل العلم والعلوم وعلمه طريقة البيان فجعله أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز له التقوى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا ما ينفعنا ووفقنا فيما تعلمنا لنعمل به بوجهك الكريم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة لنا من لساننا يفقهوا قولنا. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah di Masjid Al-Azhar ini. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan rahmat, melipat gandakan pahala kepada seluruh jemaah di sini, terkhusus juga kepada seluruh yang berkontribusi atas hadirnya masjid ini, baik yang membangun, mengelola, juga yang terlibat dalam pengelolaan kesehariannya, imamnya, DKM-nya, donaturnya, dan seluruhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita di surga kelak dengan amal-amal saleh kita insyaallah. Pertemuan kali ini akan melanjutkan tentang pembahasan kitab Adabul Alim wal Muta'allim, adab bagi seorang berilmu dan bagi orang yang tengah menuntut ilmu. Ini hal yang sangat esensial kita butuhkan, karena kekinian banyak orang yang punya ilmu tapi tak punya adab, sehingga ilmunya seringkali tidak melahirkan manfaat dalam kehidupan. Bahkan ilmunya alih-alih digunakan untuk kepentingan maslahat, tapi diarahkan untuk berbagai hal yang berbau maksiat. Demikian pula banyak orang berilmu tidak memiliki adab, karena saat menuntut ilmunya tidak diiringi dengan adab penuntut ilmu. Karena itulah banyak para ulama terdahulu mendahulukan belajar adab sebelum belajar ilmu. Bahkan kemudian menuliskan kitab-kitab yang diwariskan kepada murid-murid setelahnya untuk bisa dipelajari sehingga mendapatkan keberkahannya. Dari mulai Al-Imam An-Nawawi sampai dengan imam yang lainnya, sampai dengan ke Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang juga menuliskan kitab terkait dengan pembahasan yang kita kaji. Alhamdulillah, di pertemuan lalu kita telah sampai ke halaman ke-13 tentang bab yang pertama, bagaimana keutamaan seorang penuntut ilmu yang kemudian dia bisa menjadi alim dan ulama yang disebut sebagai pewaris Nabi. Seperti kita bahas bahwa di kesempatan yang lalu, penulis Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari menyantumkan hadis, di antaranya riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara potongan hadisnya ketika disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, sampai ke kalimat wa innal ulama'a warathatul anbiya, wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sungguh para ulama, orang-orang berilmu itu adalah para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan isyarat pada dua hal. Yang pertama, keutamaan para ulama yang harus dihormati, yang harus kemudian dijaga nilai-nilai keilmuannya, karena mereka mewarisi dari para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, apa yang ditemukan, apa yang tidak didapatkan pada kalangan-kalangan yang lainnya. Saya ulangi, apa yang tidak didapatkan pada kalangan-kalangan yang lainnya.
Kalau warisan manusia biasa saja kemudian kita kejar dan kita kemudian ingin dapatkan bahkan dibagi-bagi, maka warisan Nabi itu yang paling utama. Wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum warathul ilma fahadhuhu bihadhin wafir. Dan sungguh para nabi itu tidak pernah mewariskan materi, dinar ataupun dirham, tapi mereka mewariskan pengetahuan. Jika mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang bersandar pada keterangan para nabi ini, maka kejarlah, dapatkan itu dan kejar semampu kalian dengan penuh semangat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ilmu-ilmu yang kita pelajari, khususnya ilmu agama, itu bukan sekedar pengetahuan yang kemudian kita baca, kita ikuti atau kita simak, tapi mesti punya sanad yang tersambung pada keterangan Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Imam Muslim rahimahullah ketika beliau menuliskan Sahih Muslim itu yang 9 jilid, pada jilid pertamanya di halaman 119 itu beliau kemudian menyantumkan tentang pembahasan khusus babul isnadi minad din. Babul isnad minad din, bab tentang runtutan pengetahuan yang bersumber kepada Nabi itu adalah bagian terpenting dari ad-din, dari al-Islam. Karena ad-din maksudnya al-Islam. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, innad dina indallahil Islam. Sungguh din yang dimaksudkan di sisi Allah adalah al-Islam. Jadi kalau kita ingin mempelajari segala hal terkait dengan al-Islam, maka pelajarilah kemudian itu semua dari sumber-sumber yang bersambung kemudian kepada Nabi SAW. Sambungannya disebut dengan sanad. Karena itu dalam ilmu hadis ada sanad, ada matan namanya. Sanad orang yang meriwayatkan sampai ke Nabi. Al-Imam Al-Bukhari tidak pernah bertemu dengan Nabi. Bagaimana meriwayatkan kemudian hadis-hadis dari Nabi? Maka dipelajari dari orang sebelumnya, sampai orang-orang itu berjumpa kemudian tersambung kepada Nabi SAW. Itulah sanad. Kalimat-kalimat isinya disebut dengan matan namanya. Innamal a'malu binniyat. Nah, itu matan namanya. Sanadnya dari mana? Al-Bukhari menyantumkan di hadis yang pertama dari sipulan sampai dengan bertemu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sanad. Cara belajar seperti itu, itulah isnad namanya. Jadi kalau kita belajarnya benar, maka akan berdampak kemudian kepada cara menunaikan agama dengan benar. Misal, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 yang kemudian dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, yang juga disendirikan dalam hadis yang disebut dengan kitab hadis Jibril. Hadis Jibril, maka di situ disebutkan pokok keislaman itu ada 5. Tadi kita katakan, perhatikan kalimatnya baik-baik, babul isnad minad din. Belajar ad-din itu harus berdasarkan isnad, sambungan sanad kepada Nabi. Ad-din disebut dengan Islam. Quran surah 3 ayat 19. Islam itu pokoknya 5. Di hadis Muslim hadis ke-8 ini disebutkan ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, kemudian kata Nabi, Anda lebih tahu, ya, di akhir nanti kalimatnya. Tapi ketika berbicara tentang Islam, ada yang menarik. Mal Islam, kata Jibril alaihissalam, kata Nabi Muhammad SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan, kemudian wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Dijawab dengan 5 pokok. Dari sini muncul istilah 5 rukun Islam. Dari hadis ini. 1 syahadatain, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Masing-masing ada ilmunya. Kemudian ada tentang salat, zakat, puasa, haji. Ilmunya disebut dengan fiqh. Yang 4-nya syariat. Ya, yang 1-nya itu akidah, yang ke-4 disebut syariah. Akidah ilmunya adalah tauhid, syariah ilmunya fiqh. Nah, baik itu kemudian tauhid ataupun sampai dengan ke fiqh, mesti bersambung kita cara belajarnya sampai bagaimana keterangan Nabi menyampaikan kepada kita. Siapa yang bisa menyambungkan itu? Para ulama. Jadi kalau kita belajarnya tidak benar, maka nanti cara ibadah kita pun tidak akan benar. Rukun Islam yang kedua, solat. Kan mustahil kita dikatakan solat langsung solat, kecuali tahu bagaimana caranya. Dari takbir sampai salam. Bagaimana cara takbir yang benar? Apakah mengangkat tangannya sejajar dengan bahu? Apakah sejajar daun telinga? Apa yang diucapkan kalimatnya? Bagaimana kita bisa mengetahui Nabi mengajarkan itu semua sementara kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi? Maka hadis ini mengajarkan cari para ulama yang paham tentang itu, yang mengerti bagaimana mengajarkan kita, bagaimana cara mengajarkan kita salat. Takbir misalnya, bagaimana cara mendapatinya? Cari ulama yang paham tentang fikih. Cari kitab-kitab yang bisa kita pelajari. Al-Bukhari nomor hadis
157 dari sahabat Abu Hurairah, dinukil di hadis Muslim hadis 397 ketika menyampaikan tentang risalah Nabi yang mengajarkan pada Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi, kalau mau salat angkat tangannya, takbir sejajar dengan bahunya, hadhu mankibaihi. Di An-Nasai nomor hadis 1101 diangkat sejajar dengan daun telinga. Abu Dawud nomor hadis 857 ucapkan Allahu Akbar. Dari mana kalimat-kalimat tadi? Al-ulama. Al-ulama. Jadi kalau kita belajarnya tidak mengacu kepada keterangan para ulama yang tersambung pada Nabi, maka mustahil salatnya nanti bisa benar. Mustahil. Dan juga makna-maknanya, para ulama banyak mengarang kemudian kitab-kitab yang terkait dengan makna-makna salat. Kan 3 dasarnya kita belajar fiqh itu. 1 bacaan, 2 cara, 3 hikmah. Awas, bacaan, cara, hikmah. Ketiganya disambungkan, disebutkan, diisyaratkan di Al-Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Nanti kemudian didetilkan oleh Allah langsung di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. 129 itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. 1. Awas, hati-hati. Wa yu'allimuhumul kitaba. 2. Wal hikmah. 3. Baru kemudian wa yuzakkihim, itu hasilnya innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang lahirnya itu di dekat Ka'bah ini, dari kalangan penduduk dekat Ka'bah. Jadi didoakan langsung oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail supaya Allah mengutus rasul yang istimewa, yang lahirnya di tempat istimewa, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Tidak ada tempat terbaik di muka bumi kecuali Ka'bah, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Apa itu? Lalladzi bi Bakkah mubaraka, yang bertempat di kota Makkah yang penuh dengan keberkahan. Di Makkahnya sudah berkah, Ka'bahnya itu juga musyarrafah, tempat yang sangat mulia. Nah, ini menarik kata para ulama dan bahkan ahli sejarah. Kalau ada sesuatu melekat pada tempat yang istimewa, maka ini menunjukkan orangnya istimewa. Istana istimewa, maka orang yang berada di istana itu orang-orang istimewa. Masjid istimewa, orang-orang yang senang ke masjid orang-orang istimewa. Ka'bah istimewa, Rasul yang lahir di dekat Ka'bah, maka ini menunjukkan Rasul itu paling istimewa. Dan tidak ada satu rasul pun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sepakat kemudian para ulama, bahkan berdasarkan keterangan Al-Qur'an sendiri, tidak akan ditemukan rasul yang paling utama istimewa, Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu didoakan 30 generasi sebelum kelahirannya. Setiap generasi bisa ribuan tahun usianya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yastuk bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi didoakan sebelum kedatangannya. Ya Allah, mohon nanti lahirkan seorang nabi yang lahirnya dekat tempat yang istimewa dari kalangan penduduk dekat Ka'bah ini. Nah, karena nabinya istimewa, maka misinya pun istimewa. Misi yang bukan biasa. Apa di antara misinya? Yatslu alaihim ayatika. 1, mohon ya Allah nanti berikan misi kepadanya untuk menyampaikan ayat-ayatmu. Karena itu wahyu yang dibawa oleh Nabi disebut dengan ayat. Al-Baqarah, Al-Quran, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Semua yang dibawa ayat. Dengan ayat inilah kemudian ditugaskan Nabi Muhammad SAW untuk mendekatkan semua hamba-hamba Allah kepada Rabbul Alamin. Dengan ayat ini ditunjukkan, ayo mendekat kepada Allah, dekat kepada Allah. Karena itu kalau ada hamba beriman kemudian dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka akan muncul getaran keimanan pada dirinya dan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba Bapak Ibu bisa bayangkan, kita baru baca Quran saja, pasti getaran hati kita akan beda dengan sebelumnya. Itu yang dimaksud di Al-Quran surah ke-8 ayat yang kedua.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh ciri orang-orang beriman itu adalah diantaranya jika dibacakan kepadanya, jika diperdengarkan kepadanya, jika disebutkan pada dirinya Allah, kalimat Allah, bergetar jiwanya. Wajilat qulubuhum, ada getaran dalam jiwanya. Ini mohon maaf nih Pak Ibu ya, kalau ingin mengecek iman kita masih ada atau tidak, salah satunya kalau mendengar kalimat Allah masih ada getaran nggak dalam jiwa. Karena itu Allah perdengarkan kalimat Allah itu 5 kali dalam sehari untuk mengecek apakah subuh masih ada iman, pagi, siang masih ada iman, sore masih ada iman, maghrib masih ada iman, sampai malam masih ada iman. Karena kata Nabi, ada yang pagi-paginya beriman, sorenya udah hilang imannya. Ada yang sore beriman, paginya nggak ada imannya. 5 kali diperdengarkan dalam sehari, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada getaran nggak? Kalau masih ada iman dalam jiwa kita, itu biasanya sekecil-kecilnya iman, itu ada getaran dalam jiwanya. Ya Allah, sudah adzan nih, siap-siap gitu. Walaupun mungkin ada sebagian yang ketika selesai adzan baru adzan, belum qomat, tapi minimal ada getaran dalam jiwanya. Jadi kalau Anda ingin ukur apakah iman ini masih ada dalam jiwa saya, ketika disebutkan kalimat Allahu Akbar itu, coba cek masih ada getarannya tidak. Semakin tinggi getaran, jazakallah khair. Bahkan ada yang belum disebutkan, itu sinyalnya sudah kuat. Azan subuh 4.41, jam 3 sudah nungguin azan. Itu sinyalnya kuat. Azan subuh 4.41, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru ingat, itu sinyalnya standar. Kuat tidak, lemah juga tidak. Azan subuh 4.41, baru bangun jam 6.41. Itu sinyalnya lemah itu. Lemah sinyal. Maka coba dicek dalam keseharian kita, hati-hati. Kalau kemudian sinyal iman itu semakin lemah, maka kerjakan amal soleh untuk meningkatkan dia. Nah, kata Allah, kamu akan diutus menjadi rasul, sampaikan ayat. Isi ayat itu sifatnya banyak. Ada yang sifatnya tauhid, ada yang sifatnya kemudian ibadah, ada yang sifatnya akhlak, ada yang sifatnya muamalah. Misal dalam Al-Quran tentang ibadah, Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah, tunaikan salat. Tunaikan salat, ada perintah tunaikan salat. Cuman kan bagaimana caranya? Ini yang mau saya maksudkan. Bagaimana cara salat? Makanya tidak berhenti di kalimat yatlu alaihim ayatika. Doa yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Ya Allah, berikan pengajaran kepada Nabi Muhammad SAW supaya bisa mengajarkan perintah-perintah yang tercantum di ayat tadi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan dia. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka semakin bertawakal. Dibacakan ayat, diperdengarkan kalimat, ada getaran semakin dekat dengan Allah. Di antara ayat-ayat itu ada yang sifatnya ibadah. Tunaikan salat. Siap ya Allah, kami tunaikan. Bagaimana caranya? Masuklah kalimat yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Lalu Nabi ditugaskan untuk mengajarkan kandungan-kandungan Al-Quran itu supaya bisa kita pahami dan amalkan dalam keseharian. Maka muncullah kemudian pengajaran Nabi tentang sholat, dari mulai wudhu sampai dengan ke takbir sampai dengan ke salam. Yang ketiga, ini yang paling penting, hati-hati, wal hikmah. Dan hikmah, esensi manfaat dari ibadah yang ditunaikan itu. Jadi tidak pernah Allah mensyariatkan ibadah kecuali pasti ada manfaat di balik ibadah itu. Itulah yang menjadi ukuran keberhasilan ibadah seseorang. Jadi kalau ada orang mengerjakan ibadah tapi tak nampak sinyal-sinyal keberhasilan ini atau manfaat ibadah yang dimaksudkan, ini menunjukkan ada yang tidak sempurna dalam ibadahnya. Contoh, kita sholat. Orang sholat itu keberhasilannya dalam Al-Quran ada 5 ukurannya. Di antaranya, 1, Al-Quran surah 29 ayat 45. Orang sholat pasti baik. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar.
Orang yang mampu sholat dengan benar, maka sholat itu akan menjaga dia dari perbuatan keji dan mungkar. Pornografi, porno aksi, LGBT, maaf ya, itu termasuk perbuatan fahsya. Bohong, dusta, mencuri, membunuh, korupsi, berzina, mabuk, macam-macam, itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi kalau orang sholat yang benar, sudahlah jadi baik semua. Makanya kata Nabi, dari kecil ajarin tuh anak-anak sholat. Sebab kalau sholatnya sudah bagus, dewasa saja akan baik. Pejabat sholat, pejabat yang baik. Karyawan sholat, karyawan yang baik. Ustadz sholat, ustadz yang baik. Pedagang sholat, pedagang yang baik. Baik semua. Sekarang pertanyaan saya, di antara semua orang yang sholat, berapa orang yang baik di masa kini? Dulu orang jahiliyah, amalan pertamanya sholat. Diajarkan sholat setahun sebelum hijrah. Dan sholat itu bisa merubah mereka menjadi khairu ummah. Sampai turun ayat Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khairu ummah. Kalian umat terbaik. Bayangkan, ada pembegal sholat, jadi pendakwah. Ada pembunuh sholat, berubah kemudian menjadi alim, bahkan termasuk kalangan ulama periwayat hadis. Ada pezina, tobat. Setelah itu kemudian dakwah, tampil menyampaikan risalah-risalah tentang pentingnya pernikahan dan menghindari perbuatan maksiat. Sekarang nampaknya agak berbeda. Masuk ke pengadilan baru pakai peci, pegang tasbih. Sebelumnya kemana? Nah, ini yang kita butuhkan sekarang. Jadi ada ukuran-ukuran keberhasilan untuk bisa kita raih. Satu tadi itu, saya dengan cepat misalnya, orang sholat itu hatinya itu lebih tenang. Dalilnya Quran surah 13 ayat 28, ditafsir Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kalau engkau benar zikirmu kepada Allah, dampaknya ke hati akan tenang. Jadi kalau orang rajin zikir, itu ke hatinya itu lebih tenang. Zikir itu banyak dalam Al-Quran. Baca Al-Quran itu zikir. Dalilnya Quran surah 15 ayat 9. Berdoa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, itu zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Kemudian menghafal Quran itu zikir. Quran kita temukan di Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Dan puncaknya sholat. Karena sholat itu menggabungkan semua jenis zikir tadi. Baca Quran ada dalam sholat, menghafal Quran ada dalam sholat, berdoa pasti dalam sholat. Karena sholat artinya doa. Zikir subhanallah ada, alhamdulillah ada, Allahu akbar ada, semua dalam sholat. Anda baca Quran bisa tenang, menghafal Quran hati tenang. Ibu sedang gelisah, ambil wudhu, buka mushaf, minimal tenang walaupun masalahnya belum tuntas. Sholat menggabungkan semua jenis zikir tadi. Kenapa orang sholat gak tenang-tenang? Ali bin Abi Thalib, nanti Syekh Hashim itu punya kitab yang keempat, namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Di situ dikisahkan kisah tentang orang-orang salaf, termasuk kalangan para sahabat, bagaimana ketika mereka beribadah menghadirkan ketenangan dalam jiwanya. Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah, itu pernah teman-teman terkena duri di kakinya, duri kecil yang menyakitkan. Bahasa Jepangnya kacugak. Itu sakitnya luar biasa. Begitu mau dikeluarkan, sakit. Ada seorang mengatakan, saya tahu kapan waktunya dicabut. Gak usah dicabut sekarang. Begitu tiba waktu sholat, takbir Allahu Akbar, takbir, dicabut sama orang ini duri tadi. Tidak ada ekspresi sedikit pun di wajahnya, saking tenang dan khusyuk dalam sholatnya. Hilang durinya. Sampai para ulama dulu mengatakan, orang kalau sedang sholat, lewat anak panah kemudian ruku, anak panah lewat di antara janggut dengan tubuhnya, tidak akan bergerak dalam sholatnya. Anda bisa kebayang. Umar bin Khattab ditusuk berkali-kali. Kapan kemudian baru kemudian menyadarinya? Saat salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Masya Allah. Antum sholat, Allahu Akbar, khusyuk, bagus. Ada nyamuk satu, nyamuk satu, nyamuk dua, nyamuk tiga. Ada kisah orang soleh dulu, dia rajin tahajud. Ini kisah nyata. Di perjalanan tetap menunaikan tahajud. Satu kali masuk hutan. Masuk hutan, dia sholat. Sembunyi-sembunyi dari kawannya karena tidak ingin ketahuan. Diikuti oleh yang satu. Ya, pelan-pelan. Ini orang mau ngapain? Begitu sholat, melompatlah harimau ke dekatnya. Mengaum dia. Apa kata orang ini? Perhatikan kalimatnya. Ya khalqallah. Dia bukan mengatakan ya namr, hei harimau. Ya khalqallah, hei makhluk Allah. Jika aku memang rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu di malam ini, silahkan. Engkau bisa nikmati, aku tidak akan melawan.
Tapi jika aku bukan rizki yang telah Allah tetapkan untukmu malam ini, jangan coba-coba ganggu ibadahku. Bukan jangan makan aku. Jangan coba-coba ganggu ibadahku. Atau aku mohonkan kepada Allah untuk menghancurkanmu saat ini juga. Maka harimau itu hanya mengaum sekali dan pergi meninggalkannya. Anda bayangkan bagaimana kuatnya getaran dalam jiwa bisa menghadirkan penjagaan Allah dalam kehidupan ini. Kalau mau cek seperti itu, bangun aja malam ke Al-Azhar. Tahajud. Allahu Akbar. Nyamuk datang satu. Nyamuk. Kalau memang darah ini rezeki yang Allah tetapkan untukmu, sedot semaunya. Tapi kalau bukan, jangan ganggu tahajud saya. Atau saya mohonkan pada Allah untuk menghancurkanmu saat ini juga. Masya Allah. Apa yang terjadi? Mambah datang nyamuk lagi. Nah, ini yang saya maksudkan. Dah, sebelum dibahas 3, 4, 5 yang lain ya, supaya kita cepat, saya mau katakan bahwa cara ibadah yang benar itu pasti ada manfaatnya. Nabi mengajarkan ada perubahan, sahabat mengajarkan ada perubahan, tabi'in belajar ada perubahan. Kemudian disampaikan sampai ke kita oleh para ulama. Jadi kalau belajar kita benar, ini hasilnya begini. Tapi kalau sholat itu tidak melahirkan manfaat, berarti ada yang salah dengan cara belajarnya. Itulah hikmah namanya. Di mana ditemukannya itu? Al-ulama. Makanya kalau ada ulama-ulama seperti itu dijaga, dihormati ilmunya, karena dia mewarisi apa yang Nabi pernah sampaikan sebelumnya. Karena nggak mudah mendapatinya. Pengen cari ahli pertanian di IPB banyak, pengen cari insinyur di ITB banyak, dokter UI banyak, Undip ada banyak. Tapi kalau mau cari ulama, di mana dapatnya? Karena tidak setiap tahun bisa muncul ulama. Karena itu kata Syekh Hashim, ini yang penting nih. Bagian kedua yang terpenting dari riwayat-riwayat ini adalah, selain kita belajar kepada ulama-ulama yang bersanad sampai dengan ke Nabi SAW, dan ini kebiasaan para ulama termasuk Syekh Hashim, sebelum menulis kitabnya disampaikan dulu sanadnya di depannya. Saya belajar dari sepulan, supaya fiqh kitabnya. Benar ini kitab nih. Saya kemarin ada waktu ta'lim malam Jumat di Al Ihsan, kita dengan 2 orang syekh dari Al-Azhar Asy-Syarif. Begitu selesai kami diskusi, kami ngobrol-ngobrol, kami sepakat kita akan bekerja sama. Nanti akan dibuka kelas untuk pendidikan para ulama. Kemudian juga nanti akan dibuka kelas untuk qiraat dan ulumul Quran. Maka diteleponlah kepada kami, dimintakan langsung dari pemerintahan dari Kairo, dari Mesir, lewat Mulhaq ad-Dini atas agamanya, tolong mintakan CV-nya Ustaz Adi Hidayat. Di CV itu akan dilihat nih orang sanad ilmunya mana. Tuh, coba lihat. Ini sudah biasa, ini ilmunya dari siapa sih pulang ngajinya, belajar Qur'annya, belajar ilmunya, dilihat dulu. Kalau nggak benar CV-nya, jangan. Kalau benar ada sanad ilmunya, kerjasama. Jadi ikatan di para ulama itu ketat sekali kemudian ketentuannya. Ada sanadnya, boleh. Tak ada sanad, jangan. Kenapa? Karena bisa berpotensi memberikan hal yang salah di masyarakat ketika mengajar. Paham sampai sini? Nah, bagian kedua, kata Syekh Hashim yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, saking pentingnya warisan Nabi ini, kalau bisa diburu oleh semua kita, warisan dunia dikejar-kejar, kenapa warisan Nabi tidak didapatkan? Bagaimana cara mendapatkannya? Kalau Anda sulit menemukan ulama di sekitaran, maka didiklah anak-anak Anda menjadi ulama. Kirimkan mereka sekolah, kirimkan ke Al-Azhar, kirimkan ke Jamiah Islamiyah di Madinah, kirimkan ke Ummul Qura, kirimkan ke kuliah dakwah di Libya, kirimkan ke Tunis, Az-Zaitun, kirimkan ke Maraka misalnya Ibnu Tufail, kirimkan ke Sudan ada Durman dan seterusnya. Kirimkan, belajar dan jadikan mereka ulama. Bu, Pak, ya, saking dahsyatnya warisan Nabi ini, dulu orang tua dulu, walaupun anaknya belajar di sekolah umum, tetap mereka diwajibkan untuk mengenal, menghafal Al-Quran dan mendalami maknanya. Kalau Anda pernah mengaji kitab Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid, disingkat kitab Bidayatul Mujtahid, dikarang oleh Ibnu Rusyid. Ini kitab tentang perbandingan madhab. Kalau Anda bertanya misalnya bagaimana hukumnya makan daging babi dalam keadaan terdesak, maka dipunculkan pendapat para ulamanya. Ini pendapat ulama ini. Dalilnya ini. Hadisnya ini. Tahukah Anda? Profesi beliau ini adalah seorang dokter spesialis bedah. Dokter hafal Quran, paham fikih. Dan mempraktekkan pengobatan kedokterannya itu juga tidak lepas dari hukum-hukum fikih. Ini paham. Bagaimana menggunakan alkohol nih, apakah haram atau tidak? Bagaimana menggunakan vaksin yang ini benar atau tidak? Kalau nggak ngerti fikihnya bagaimana menggunakannya? Tanya lagi. Orang dulu tidak. Sebelum jadi dokter, belajar dulu Al-Quran.
pahami dulu bacaannya, pahami tafsirnya, belajar dulu hadisnya. Jadi mau jadi apapun, Qur'annya tetap hadir dalam jiwanya. Itu yang membimbing dia dalam beraktivitas. Ini manhaj. Kenapa Anda yang para pedagang, pengusaha, pembisnis tidak belajar tentang ayat-ayat bisnis? Itu kan pekerjaan Anda. Di situ ada petunjuknya. Kenapa antum yang pejabat tidak mengeluarkan ayat-ayat pemerintahan? Kan ada, hadisnya ada. Itulah bimbingan kehidupannya. Kenapa para ustadz-ustadz misalnya tidak mengeluarkan ayat-ayat tentang cara mengajarnya? Di situ ada bimbingannya. Kenapa adik-adik yang belajar di kampus, di sekolah tidak mengeluarkan ayat-ayat menuntut ilmu? Di situ ada bimbingannya. Kenapa para ayah tidak mengeluarkan ayat tentang ayah? Kenapa para ibu tidak mengeluarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ibu? Sudah berapa lama jadi ibu? Apakah sudah merasa menjadi ibu yang Qur'ani dan Nabawi? Itulah kemudian manhaj. Dan puncaknya lebih daripada itu, jika Anda satu keluarga ingin mendapatkan warisan dari Nabi, maka coba usahakan ada satu di antara keluarga besar itu yang jadi ulama. Minimal ikhtiar. Walaupun nggak sampai kepada hasilnya, berita baiknya yang dinilai itu prosesnya. Dalam Islam yang paling indah yang dinilai proses berdasarkan niatnya, bukan hasilnya. Kalau hasil yang dihisab rugi, ibu mengandung, ibu melahirkan, bapak merawat sampai dewasa, tiba-tiba anaknya di kemudian hari bermaksiat. Kalau yang dilihat hasilnya maksiatnya, maka Anda rugi, tidak ada pahalanya. Tapi ketika yang dilihat niatnya, prosesnya, maka Masya Allah, walaupun anaknya tidak seperti jadi ulama misalnya yang luar biasa dahsyatnya, hanya mengajar di masjid saja, hanya mengajar masyarakat di pedesaan, tapi Allahu Akbar, pahala Anda sudah tercatat mewujudkan keluarga salah satunya mendapatkan warisan dari Nabi SAW. Nah, karena itu anjuran saya terakhir di pertemuan dulu, kalau ada ustadz-ustadz, kiai-kiai, syekh-syekh, habib-habib yang punya sanad-sanad bagus keilmuan kepada Nabi, maka penuhi majlis-majlisnya. Penuhi. Tadi Al-Azhar disebutkan banyak nih, ustadznya jam sekian-sekian, hari ini, hari itu, siang malam, hari kerja, hari libur. Ada di sini nanti ada Masjid As-Salam, sana ada Masjid Al-Ihsan, ke sana ada Baitur Rahim, Jannatul Firdaus, Al-Ihsan sana lagi. Banyak tuh. Coba cek, keluarkan jadwalnya. Lihat mana yang paling sesuai, apa yang Anda butuhkan, datangi situ. Kalau bisa punya database. Ya, kami nanti ada pertemuan dengan para ustadz-ustadz, diantaranya membuat database itu dengan spesialisasinya, karena tidak semua ustadz menguasai semua bahan. Nanti diberikan pada masyarakat sebagai rujukan. Yang bisa dipilih silakan, ustadz ini pakar di bidang ini, pakar di bidang ini. Kalau Anda mau mengaji, silakan cari, ambil ilmunya, manfaatkan dalam kehidupan. Nah, itulah pembahasan kita yang lalu, bahwa jika ada keluarga bisa melahirkan ulama, maka dia mendapatkan warisan Nabi di rumahnya. Jika ada orang yang rajin ke majlis taklim kemudian belajar pada ulama-ulama pewaris Nabi, maka orang ini pun kemudian mendapatkan warisan-warisan dari Nabi SAW. Maka jangan tinggalkan dua kesempatan itu selama kita bisa meraihnya. Paham sampai sini? Nah, itulah muqaddimahnya. Sekarang mari kita mulai isinya. Bismillah. Sekarang halaman 13 ke 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Dan tujuan daripada ilmu itu adalah mengamalkan apa yang telah dipelajari dari ilmu yang didapati. Jadi puncaknya ilmu itu amal. Saya ulang ya. Puncaknya ilmu amal. Jadi kalau ada di antara kita kemudian belajar, tapi tidak mengamalkannya, itu seakan-akan tidak mendapatkan esensi dari pengetahuan yang telah dipelajarinya. Belajar tahajud, sudah final puncaknya, tapi nggak tahajud, maka seakan-akan kosong dari ilmunya. Belajar tentang fikih misalnya, sholat, tapi tidak dipraktekkan, nggak pernah sholat, maka kosong nilai ilmunya. Ya. Karena itu kemudian li'annahu thamratuhu wa faidatul amri, dan sungguh mengamalkan ilmu itu adalah buah dari pelajaran yang telah didapati. Jadi kalau Anda nanam begini, maaf, Bapak Ibu nanam pohon misalnya, mangga. Saya mau tanya, dari pohon mangga itu yang mau diambil pohonnya, daunnya atau buahnya? Buahnya. Anda tanam, tumbuh, berbuah sampai matang, petik buahnya. Nah, buah itu dalam konteks pendidikan, dalam konteks pelajaran dan pengajian, itulah yang disebut dengan amal. Jadi kalau ada seseorang menuntut ilmu, tapi kemudian tidak mengamalkannya, itu mohon maaf, itu seperti orang yang nanam pohon tapi tidak pernah berbuah.
Sehingga ada kata-kata mutiara, orang Arab menyebutkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Sungguh ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon tanpa buah, gak ada nilainya, cuman capek aja gitu. Maaf ya, maaf, datang siapin waktu, besok mau ikut kajian jam sekian, berangkat gelap, kadang-kadang ya udah naik motor ada lubang, kadang-kadang berdesakan, belum tentu dapat sap yang paling depan, padang masuk aja udah nggak kebagian, mau naik ke atas udah nggak mungkin, di luar udah nyatet, kadang-kadang gelap-gelapan. Udah perjuangan seperti itu nggak diamalin, nggak ada faedahnya. Apalagi yang cuma datang buat selfie aja, ceklik, aku juga sedang di pengajian. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Sayang, capek-capek kayak orang kerja, udah capek nggak dapat gaji. Antum mau nggak kerja? Kerja tiap bulan, begitu gajian nggak dapat. Ya sama aja orang datang ke pengajian, berangkat capek, hambat jalan ini, naik gunung, lewatin lembah, ya dan seterusnya. Nyampe ke majelis ilmu, belajar, tapi nggak diamalin, nggak dapat apa-apa. Sama kayak nanam pohon tanpa buah. Kemudian wa faidatul umri, faidatul umri, manfaat mengamalkan ilmu itu, ini menunjukkan manfaat umur dari seseorang yang hidup. Jadi kalau Anda ingin tahu apakah umur kita, usia kita bermanfaat atau tidak, gampang. Salah satunya dari sekian ilmu yang kita pelajari, berapa yang kita amalkan. Jadi kalau dari setiap kita belajar, kita amalkan, kata Syekh Hashim, itu menunjukkan bahwa umur kita itu berkah, hidup kita bermanfaat. Jadi kalau ada orang belajar tapi nggak pernah diamalkan, ini menunjukkan hidupnya kurang manfaat, hanya untuk dirinya saja. Itu pun nggak berdampak karena nggak diamalkan. Di kaidah umum, orang belajar ekonomi tapi nggak diamalin, nggak ada manfaatnya. Orang belajar hukum tapi nggak diamalin, malah dihukum, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Itu hal yang paling penting, dan ini saya menarik ya, beliau ini kalau menuliskan sesuatu, kalimat-kalimatnya tajam, kemudian diksinya itu bagus gitu, tepat. Beliau tidak mengatakan faidatul ajal, tapi faidatul umri. Ajal itu batas usia, umur cara mengisi usia. Ajal batas usia, umur cara mengisi usia. Ajal itu batas orang hidup, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 6 tahun, 5 tahun, ada yang 5 bulan di kandungan, 8 bulan di kandungan, tidak ada yang tahu. Itu ajal namanya. Contoh Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jangankan 1-2 orang, kata Allah, setiap umat, seluruh manusia itu punya ajalnya, batas hidup. Kalau sudah tiba batasnya, maka dia tidak bisa mengajukan kemudian, permohonan untuk dimajukan atau dimundurkan. Dia nggak bisa maju karena sudah jelas ajalnya. Ya, hari Ahad jam 12 lewat 12 menit 12 detik wafatlah si fulan, wafat. Ya Allah, aneh rasa bekalnya udah cukup, kalau bisa maju aja deh, takut maksiat nanti. Nggak bisa. Jadi ini menunjukkan bahwa percobaan bunuh diri itu nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, kalau sudah wafat ya wafat. Minum baygon 1 kulkas misalnya kan, belum tiba ajal nggak akan wafat. Nggak minum baygon pun baru beli kulkas, wafat ya wafat. Dan nggak bisa mundur, maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Begitu tiba waktunya, pas datangnya. Walaupun manusia berharap-harap agak lama lagi hidup, tapi maut bisa datang lebih cepat dari apa yang ia duga. Karena itu di surat Al-Mulk, kalimat maut didahulukan dibanding hayat. Di ilmu balaghah ada kaidah at-taqdim wa ta'khir, diawalkan, diakhirkan. Coba buka Quran surah ke-67 ayat 2. Walladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi, dialah Allah, khalaqal mauta wal haya, dan menciptakan kematian dan kehidupan. Saya mau tanya pada Anda, orang itu umumnya, maaf ya, hidup dulu baru wafat atau wafat dulu baru hidup? Wafat baru hidup. Antum siapa? Hati-hati, jangan-jangan kuntilanak yang menyamar gitu. Gak ada orang di mana-mana hidup dulu baru wafat. Hidup dulu.
Makanya sering yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit, menghidupkan, mematikan, menghidupkan, mematikan. Tapi di ayat ini agak unik. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Wafat didahulukan dibandingkan dengan hidupnya. Yang dipakai menafsirkan ayat ini gunakan kaidah balaghah, at-taqdim wa ta'khir. Ada yang dimajukan, ada yang diakhirkan. Kenapa kemudian di sini maut diawalkan? Kenapa hayat diakhirkan? Kenapa kehidupan diakhirkan? Karena umumnya manusia itu secara psikologis ingin selalu hidup lebih lama. Hampir tidak ada yang ingin wafat lebih cepat. Contoh, mau wafat hari ini? Gak mau. Walaupun gak bisa milih, mungkin terjadi. Dan mungkin terjadi. Bisa Anda duluan, saya belakangan. Bisa. Atau tertukar, saya belakangan, dia duluan. Atau memang saya duluan. Bisa. Duluan membawa jenazah. Bisa. Harap-harap nanti hidup lebih lama. Ya Allah, kalau bisa pengen tobat dulu. Ya Allah, pengen beramal dulu. Tapi boleh jadi dia tidak menyadari maut bisa datang lebih cepat dari apa yang ia duga. Datanglah lebih cepat dari apa yang ia duga. Huwaladzi khalaqal mauta wal hayat. Nah, karena itu pastikan kita bisa mengisi usia ini yang kita tidak tahu kapan kita pulang dengan hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang berkah, hal-hal yang mengandung kebenaran dalam kehidupan. Nah, sesuatu yang berkah, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang sukses, itu dalam bahasa Arab disebut dengan umrun. Al-umru. Al-umru. Sifatnya ditambah tak, umrah. Karena itu syariat umrah ketika umrah, itu semua manasik, semua ritual-ritualnya, itu menunjukkan cara kepada kita bagaimana membangun hidup dengan sukses, bermanfaat dan berkah. Tawaf 7 kali, kenapa 7 kali? Bagaimana mengisi hidup dalam 7 hari, dalam sepekan. Jangan cuma putar-putar aja. Kalau cuma putar-putar, jangankan Anda yang nggak beriman pun bisa. Bagaimana caranya ketika berputar dalam kehidupan sambil berzikir? Ingat Allah. Jangan saling kemudian mengikut orang hanya untuk mengejar proyek, pengen dapat mencium hajar aswad sampai nyingkirkan orang, nyungkurkan orang, nyikut orang, nginjak orang, bayar calo, ya. Awas, mau nyium, ya. Buat apa? Kan nyata dalam kehidupan itu. Ya seperti itu. Ya, ada sofa, ada marwah, ada di situ, ada hikmahnya semua. Makanya selama hidup, kenapa disebut dengan umrun? Umrun untuk memberikan pesan kepada kita, jangan sampai ada orang hidup tapi nggak punya manfaat dalam kehidupannya. Hidup tapi lisan nggak bermanfaat. Hidup mata nggak bermanfaat. Hidup telinga nggak bermanfaat. Hidup kaki nggak bermanfaat. Dan hidupnya tidak ada manfaatnya. Makanya di Al-Quran, semua keterangan tentang fungsi tubuh kita semua mengandung manfaat. Dan dilarang kita mengerjakan yang tidak bermanfaat. Silahkan cek. Lisan. Betapa banyak larangan dalam Al-Quran untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ya ayyuhan nasu la yaskhar qaum min qaum. Awas. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum min qaum. Hai orang-orang yang masih merasa punya iman, ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum min qaum. Jangan saling mencela. Lisan jangan mencela enggak bermanfaat. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gibah, jangan gosip, tidak bermanfaat. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi orang yang berdusta. Dusta celaka tidak bermanfaat. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau merasa beriman pada Allah dan hari akhir, masih merasa beriman, cukup katakan yang baik yang bermanfaat. Tak bisa diam. Katakan yang baik-baik, katakan cinta, bukan katakan putus, katakan pisah, katakan kotor, jauh. Nah, bagaimana cara mendapatkan semua yang bermanfaat tadi? Itulah yang disebut dengan faidatul umri ta'udu ilal ilmi. Mendapatkan manfaat untuk mengisi usia hidup itu kembali kepada ilmu. Karena itu kita belajar tentang akhlak. Belajar tentang bagaimana cara memandang, bagaimana menerapkan ghadul basar dalam kehidupan. Belajar dulu, setelah belajar praktekkan. Praktek inilah yang disebut dengan buahnya ilmu. Ini kan banyak orang belajar, di kita itu kebanyakan belajar, tapi kurang mengamalkan. Coba lihat, dulu TK, sekarang ada KB, TK. TK dibagi 2, TKA, TKB. 0 kecil, 0 besar. Sebesar apa nolnya? Saya nggak tahu. Habis itu SD, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang SD aja kelasnya diajarkan sekelas pelajaran yang luar biasa beratnya. Ada SD yang masuk pagi, pulang-pulang kemudian sore menjelang maghrib. Setelah itu masuk SMP 3 tahun lagi, SMA 3 tahun lagi, TK aja udah 2 tahun, KB setahun, 3 tahun, tambah SD 6 tahun, 9 tahun,
tambah SMP 3 tahun 12 tahun, tambah SMA 3 tahun 15 tahun, tambah S1 4 tahun 19 tahun, S2 misalnya 2 sampai 3 tahun 22 tahun, S3-nya 3 tahun misalnya 25 tahun. 25 tahun belajar, berapa tahun yang diamalkan? Berapa tahun yang diamalkan? Sekarang kalau cuma ngisi waktu, berangkat kampus pulang, berangkat macet, dapat macet pulang, capek, tapi nggak ada yang diamalkan, nggak ada buahnya. Kayak orang nanam pohon mangga, tanam, ada hama bersihkan, ada badai tepikan, semua dirawat, tapi nggak ada buahnya. Tungguin sampai kiamat kurang 2 hari nggak berbuah. Makanya hati-hati, jangan sampai hidup sampai tahun ini. Mohon maaf Bu ya Pak, mohon maaf sekali lagi kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Jangan sampai diberikan oleh Allah usia yang cukup panjang tapi nggak ada manfaatnya. Coba dah ditimang-timang sebelum tidur, sebelum beraktivitas. Saya ini usia udah berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ini rata-rata udah 40 tahun ke atas, Ben. Ya, 30 tahun ke atas, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Pertanyaan saya, ini kan nanti dihisab semua nih. Maaf ya, maaf sekali. Dari 40 tahun hidup atau lebih, berapa kali lisan kita digunakan pada yang tidak bermanfaat? Itu akan dihisab. Berapa kali berdusta? Berapa kali ghibah? Berapa kali mencela? Berapa kali berselisih? Mata, berapa kali salah lihat? Telinga, berapa kali salah dengar? Tangan, sampai ke ujung kaki, itu akan dihisab. Akan dihisab. Bahkan yang paling dahsyat, sekarang anak-anak kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ada yang matanya nggak bisa lihat, ada yang tunanetra dan sebagainya, ada yang otaknya lumpuh, itu sudah menyiapkan bekal hisabnya menuju Allah dengan berusaha menghafalkan Al-Quran. Dan sekarang bukan cuma hafal Bu, Pak, saya kedatangan tamu dari Muara Enim, agak dalam di Sumatera Selatan. Muara Enim, lampu merah, sonoan dikit, jauh. Ibunya, bapaknya, anaknya 4 orang, plus kakek dan neneknya. Datang kemudian ke Bekasi untuk menunjukkan anaknya supaya dicek hafalan Qurannya. 7 tahun, bayangkan 7 tahun anak masih usia main, hafal Quran dengan nomornya, dengan halamannya, dengan posisinya, dengan topiknya, dengan terjemahannya. Dan itu disampaikan pada anak-anak, adik-adik yang lainnya. Ashraf yang pertama, Habib Abdurrahman As-Sudais yang kedua, Fathur Rahman yang ketiga, Uwais Al-Qarni yang keempat, yang masih dalam kandungan baru 2 bulan. Datang hanya untuk bertanya bagaimana cara menjadikan anak-anak kami ini ahli Quran, Ustaz. Kenapa mau seperti ibu? Kenapa mau seperti itu Pak? Supaya kami punya bekal saat pulang menuju Allah. Anda bayangkan, banyak orang merasa sudah hebat. Anda jangan merasa hebat dulu datang banyak ke pengajian. Hadiri pengajian Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz Fulan. Tiap hari ada jadwal taklim. Berapa yang diamalkan? Orang-orang dari kampung udah banyak amal. Dan mereka udah menyiapkan persiapan bekalnya untuk pulang. Sebagian orang menyebut mereka miskin, tapi ternyata kaya akhirat. Saya sering katakan, saya pernah datang ke satu tempat, daerah yang sangat terujung. Ya, Telas namanya. Di Google juga nggak ada, Telas, habis. Naik sampai ke bukit, bertemu dengan seorang yang perawat kambing, penjual kambing, perawat lah, ya perawat kambing tepatnya. Ditunjukkan saya ke situ, sampai datang. Mana kambingnya? Itu katanya dia. Saya lihat bersih betul kambingnya tuh. Tapi yang agak aneh, ini kisah nyata, saya rasakan sendiri dan saya alami sendiri. Yang agak aneh, mulutnya ditutup oleh potongan aqua. Karena ada aqua tuh ya, di atas yang nanggung sedikit, 1/2 liter tuh mungkin ya. Dipotong itu, ditutup ke mulut kambing begini. Saya tanya, kenapa itu kambing ditutup mulutnya pakai potongan aqua? Apa sakit? Apa jawabannya? Itu saya mendengar jawaban itu, langsung berhenti, saya tertegun, tak sadar meneteskan air mata. Itu santai jawabannya, itu santai. Dan seakan ingin tersenyum. Itu bukan sakit katanya Gus. Itu baru dibawa dari tempat jualnya, baru dibeli. Ditutup dari tempat belinya itu sampai datang ke sini supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya. Keluarga yang dalam sebulan mungkin cuma dapat 100.000, yang ketika datang bertamu semua makanan dihidangkan, buah-buahan dicarikan, disambut dengan gembiranya. Jangankan mulut tuannya, mulut kambingnya dijaga dari makan yang bukan haknya.
Sekarang jangankan kambingnya, mulut tuannya itu yang dan segala haram dan maksiatnya. Itu di daerah. Jadi kalau orang sudah berlomba mengejar surga, kenapa Anda masih mengejar dunia? Dunia itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jadikan seperti bayangan. Pergi Anda, dia mengikuti. Kalau dikejar-kejar nggak akan pernah dapat. Jangan bersaing dengan urusan dunia kecil. Yang nggak beriman pun dapat dunia. Silahkan cek orang-orang yang belum beriman. Banyak orang terkaya dunia sekarang belum beriman. Banyak. Jadi kalau Anda bersaing hanya urusan dunia, nggak dapat apa-apa. Yuk pulang dari sini, siapkan. Nanti pulang ke akhirat mau bawa bekal apa? Pintu surga ada 8. Pintu tahajud, pintu puasa, Rayyan, pintu sedekah, ada pintu ahli Quran. Anda mau pilih yang mana? Coba yang paling ringan yang bisa dikerjakan dari sekarang, dawamkan istiqamah. Diskusi dengan keluarga. Ma, kita nanti lewat pintu tahajud saja ya. Yuk malam-malam bangunin. Nabi juga bangunin sampai menantunya dibangunin. Ali bangun. Antum yang umrah nanti atau haji yang berangkat, saya bermohon pada Allah semoga yang berangkat tahun ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajinya. Ya, yang belum insyaallah dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Al-Azhar yang membimbing mudah-mudahan dimudahkan urusannya nanti saat bimbingan haji sampai dengan berangkatnya. Teman-teman, nanti saat ke Madinah, masuk Masjid Nabi, nanti ada masuk wilayah karpet merah, di atasnya ada lampu manik-manik, kemudian ada karpet hijau, itu area Raudhah namanya. Dari kamarnya Nabi, makam Nabi sekarang sampai ke mimbar. Wilayah makam Nabi itu kalau geser ke kiri sedikit ada wilayah Suffah namanya. Orang-orang spesial yang belajar langsung dari Nabi. Kayak Abu Hurairah gitu kan, sahabat-sahabat yang lain. Di dekat Suffah itu ada semacam gundakan panggung sedikit. Ada tiang di situ. Itu rumahnya dulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu setelah berumah tangga dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Di situ berumah tangga. Di situ kemudian melahirkan Al-Hasan, Al-Husain dan seterusnya. Ya, yang mau saya katakan adalah setiap malam kalau Nabi tahajud ada namanya amudut tahajud, tiang tahajudnya Nabi dekat situ. Itu kalau mau sholat keluar menunaikan tahajud itu langsung diberikan, dibangunkan. Ali, Fatimah, bangun. Bayangkan menantu, anak sampai ke cucu kemudian hari terbiasa mengerjakannya. Padahal Nabi itu ahli surga, masih tahajud. Bahkan dalam kesempatan tertentu kemudian ketika tahajud hadisnya populer, ya kan? Sayyidah Aisyah tangannya kemudian bergerak terkena kaki Nabi, sudah bengkak kakinya. Dalam riwayat lain disebutkan rakaat pertamanya itu paling minimal 100 ayat. 100 ayat. Pernah Abdullah bin Mas'ud berdiri di belakang Nabi, ya sampai dengan berhentinya bukan 100 ayat. Al-Baqarah lanjut, Ali Imran lanjut, An-Nisa baru berhenti 176. 5 juz 4 halaman baru selesai. Rakaat pertama. Pantas bengkak kaki. Kita rakaat pertama mata bengkak. Masih terus. Nah, ibu bapak kalau pengen keluarkan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran untuk motivasi, keluarkan. Ini keutamaan tahajud, ayatnya tempelin di dinding supaya bangun. Hadisnya ini supaya ada motivasi, tuliskan. Insya Allah keluarga kami keluarga tahajud, masuk pintu surga lewat pintu tahajud. Gak cukup dengan amin, siapkan, tulis. Kami akan masuk pintu Ar-Rayyan, tuliskan keluarga Ar-Rayyan. As-Shaimun, Shaimun orang-orang puasa. Puasanya disebut dengan as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam. As-siyam, bukan as-siyab. Dunia as-siyab, akhirat as-siyam. Siapkan, saya masuk pintu Ar-Rayyan. Maka turunkan Ramadan, setelah itu apa? Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud. Ayo siapkan semuanya. Jadi nanti di surga dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan, kitabus siyam. Di surga nanti ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Hanya akan masuk orang-orang puasa. Maka dia mengatakan aina shaimun, mana orang puasa, fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk ditutup. Jadi kalau rajin tahajud tapi jarang puasa atau nggak pernah puasa rutin seperti yang as-shaimun ini, maka dia nggak bisa masuk lewat pintu tadi. Ya, pintu sedekah. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada yang kemudian dipanggil oleh semua pintu tadi? Jadi begitu dihisab semua pintu surga manggil-manggil. Masya Allah, Asep, soim, mutahajid, hei ahli tahajud, Pak Asep, ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah, manggil semua. Sampai bingung mau masuk yang mana sih ini. Tapi ada satu yang paling dahsyat. Yang ketika masuk surga, itu diberikan perhiasan dulu. Untuk dibedakan dengan pengamal-pengamal yang lain. Pertama diberikan gelang-gelang emas dulu. Gelang-gelang emas yang indah. Itu ada di Quran, surah ke-35 ayat 33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Hati-hati, ada orang masuk lewat surga Aden, kemudian saat akan masuk diberikan perhiasan dulu gelang-gelang emas di tangannya.
Lalu diberikan jubah kehormatan. Mahkota dulu. Mahkota kehormatan. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Begitu diberikan mahkota, yang paling dahsyat, bapak ibunya kemudian dipanggil dan diberikan mahkota juga. Karena bapak ibu ini adalah orang yang paling sabar menjadikan dia punya amalan apa yang telah dia dapatkan. Jadi yang mendidiknya bapak ibunya. Bapak ibu nggak bisa dia sekolahkan yang bisa menghasilkan amalan tadi. Ya nak, sekolah ke sini, belajar ini, belajar sampai dia dapat. Di akhirat dimuliakan bapak ibunya, dipanggil langsung, dipertontonkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi, dipakaikan mahkota oleh anaknya langsung. Setelah itu dipakaikan jubah kehormatan. Yulbasu ilaihi libasul karamah, dipakaikan jubah kehormatan. Baru setelah itu dia menggandeng bapaknya tangan kanannya. Diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Bapaknya yang soleh gandeng, ibunya yang salihah gandeng, istrinya ikut, suaminya kalau dia perempuan ikut, dan yang hebat anak cucunya di belakang ikut, satu keluarga besar. Itu ayatnya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada orang masuk nanti di semua pintu surga lewat surga Aden. Wa man salaha min abaihim, bukan masuk sendirian, dia memimpin menggandeng bapak ibunya, wa azwajihim membawa pasangannya, wa dzurriyyatihim membawa keluarga besarnya anak cucunya, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin, dan malaikat menyambut mereka, masuk pada mereka, menyambut di setiap pintu surga. Jadi mereka diparadukan masuk ke setiap pintu surga. Disambut malaikat, salamun alaikum bima sabartum, selamat kalian sabar saat di dunia melakukan amalan ini. Fa ni'ma uqbaddar, silahkan nikmati surga yang telah kami siapkan, tempat yang tidak pernah dilihat, didengar kisahnya dengan benar ataupun kemudian dilamunkan tidak seperti itu, silahkan nikmati. Siapa orang ini? Di antaranya adalah ahli Al-Quran. Dialah ahli Quran. Ahli Quran dibagi tiga supaya tidak salah persepsi. Awas, supaya tidak salah persepsi. Pertama, ahli baca, qiraah. Dia hafal tidak? Hafal tidak 30 juz? Juz 30 pun belum tentu hafal. Mungkin hafal satu surat saja. Saking ikhlasnya, yang dihafal cuma al-Ikhlas. Satu surat. Tapi yang lainnya baca. One day one juz. Bahkan one day misalnya 10 juz. Ada yang one day, satu hari khatam Quran. Ada. Al-Imam Asy-Syafi'i sudah hafal Quran, itu di luar Ramadan sehari khatam 1 kali. Kalau Ramadan sehari 2 kali khatam. Pagi sama siang dengan malam. Sekali siang, sekali malam. Ada orang yang nggak hafal Quran tapi senang baca. Kadang-kadang sebelum adzan masuk masjid baca. Allah ahli Quran. Ada hadis riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang paling baik di antara kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, yang periwayat hadis ini, Abu Abdurrahman As-Sulami menginformasikan sebelum meriwayatkan hadis ini, kata beliau, akhadtu Qur'ana an qaumin. Saya belajar Quran itu dari sekelompok kaum, maksudnya sahabat. Bukan 1-2 orang. Jadi kalau orang dulu itu belajar Quran, nggak cukup dengan 1 ustaz. Saya di Libya itu dulu talaki kurang lebih 3-4 ustaz. Syekh Dukeli, itu qari internasional juga, belajar kepada beliau saya. Qiraah Hafiz dan Qalun. Syekh Ali, ya. Syekh Ali itu Al-Libi, saya belajar qiraat Hafiz. Syekh Ali Ahmar, saya belajar qiraat Warash. Syekh Ali At-Tanzani, saya belajar qiraat Duri. Belajar. Itu masing-masing punya keistimewaan. Biasanya para penghafal Quran itu jarang belajar di satu guru. Pengen benar lagi. Kadang-kadang satu guru keunggulan di A, yang lain keunggulan di B. Betulkan lisannya, betulkan ininya, makhrajnya, sifatnya, itu luar biasa. Nah, kata Syekh, ya kata tadi, ya Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, kami belajar dari sahabat, berarti beliau tabi'in. Belajar dari sahabat banyak. Datang kesimpulan di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya beliau adalah babul ilmi, pintu ilmu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada 5 orang jenius, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada Ibnu Abbas juga radhiyallahu taala anhuma, ada Ammar bin As, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang paling menarik adalah keterangannya berikut. Perhatikan kalimatnya. Kami tidak pernah belajar dari golongan sahabat ini kecuali berusaha membacanya 10 ayat. 10 ayat. Lalu berusaha mengamalkannya. Yang paling menarik ditegaskan lagi sebelumnya oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dulu banyak sahabat di zaman Nabi, hafal 1 atau sekian surat dalam Al-Quran, namun mereka begitu pandai dalam mengamalkannya.
Jadi maksudnya banyak juga atau beberapa sahabat Nabi itu ada yang tidak hafal Al-Quran tapi rajin baca, tapi mengamalkannya itu luar biasa. Amalkan. Kemudian dilanjutkan kata beliau, tapi aku khawatir di masa kini, itu masih masanya Abdullah bin Amr bin As sepeninggal Nabi. Tapi aku khawatir di masa kini dan akan datang, banyak orang yang hafal Quran begitu mudahnya seperti meneguk air. Air itu kan kalau diminum nggak ada hambatan kan, masuk aja. Surbal ma. Makanya kalau ada orang hafal sesuatu dengan cepat, mereka katakan huwa hafidhu syai'in kasurbil ma. Dia itu hafal sesuatu seperti minum air, gampang aja, nggak ada hambatan. Ya, kalau minum kolak kan masih ada hambatan. Ya, minum air hambatannya apa? Oh, ada kok Ustaz? Tidak. Contoh. Bismillah. Nggak ada. Lancar aja. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As, saya khawatir masa kini dan nanti akan datang banyak orang hafal Quran, cepat hafal seperti minum air, cuma tidak pandai mengamalkannya. Berat dalam mengamalkannya. Thaqilun fil amal, khafifun fil hifzi, thaqilun fil amali. Ringan dalam menghafalkan, berat dalam mengamalkan, dan itu terjadi sekarang. Al-Quran nomor ayat posisi kanan dikit, kanan tengah macam-macam, ngamalin susah. Fatwa sana kemari. Kadang-kadang ayat dipakai untuk jualan. Ittaqillah. Itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Jadi pertama yang senang baca ya ahli Quran. Jadi jangan disimpulkan ahli Quran itu selalu harus hafal 30 juz, tidak. Yang cinta Al-Quran, berusaha menghafal, silahkan. Kalau merasa agak berat, baca yang banyak, baca. Al-Imam An-Nawawi punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dalam salah satu pembahasannya, beliau menyertakan tentang salafus soleh yang punya amalan rajin baca Al-Quran. Apa bacaannya? Disebutkan dua. Yang satu di zaman Nabi, sahabat yang senang baca kulhu. Di setiap sholat kulhu. Kalau ngimamin pun kulhu. Kalau hadir di masa kini mungkin tebak-tebakan tuh. Allahu Akbar maghrib ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pasti kulhu nih. kulhu diadukan pada Nabi. Ya Rasulullah, si fulan ini kalau ngimamin kulhu lagi. Dipanggil orangnya, itulah indahnya Nabi. Tidak menghukumi dulu, panggil orangnya. Ditanya, kenapa engkau selalu baca kulhu? Apa jawabannya? Li'anni uhibbullah. Karena aku mencintai Allah ya Rasulullah. Aku cinta dengan Allah. Dan aku temukan tidak ada sifat-sifat yang paling agung keterangan tentang Allah kecuali di dalam kalimat qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Teruskan cintamu kepada Allah. Almar'u ma'aman ahabba. Sungguh seseorang itu akan dipersatukan dengan siapa yang paling dicintainya. Artinya kalau orang banyak mencintai Allah, maka dia akan diperjumpakan dengan Allah, sehingga di hari kiamat nanti sebelum masuk surga dia diperkenankan menatap Allah. Itulah keindahan terbesar sampai wajahnya berbinar. Tersebut di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang yang syarat hari kiamat, asik kiamat, hisab, orang tegang hisab. Orang ini tuh gembira berbinar wajahnya, bukan karena surganya yang telah dijaminkan baginya, tapi karena ila rabbiha nadhirah. Karena akan berjumpa, bisa menatap Allah tanpa hijab. Sahabat kita, guru kita, Kiai Haji Al-Ustaz Muhammad Arifin Ilham, Allah yarham, sangat cinta dengan Allah. Cinta Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di masa sakaratnya, sebelum wafatnya, tulisan yang dituliskan pertama kali dengan tangannya, liqa'ullah, akan berjumpa dengan Allah. Akan berjumpa dengan Allah. Saya waktu nengok beliau itu sebelum wafat, Ustaz tadi Allah, nggak ada yang lain. Allah nikmat, ya Allah nikmat, nggak ada yang lain. Kapan abang berjumpa dengan Allah? Gitu. Ada yang begitu. Al-Quran. Kita kan nggak pernah menatap Allah. Apa nggak punya kerinduan dengan Allah? Antum punya anak nggak jumpa 5 hari udah rindu. Punya anak nggak jumpa 5 tahun rindu memuncak. Punya anak 20 tahun nggak jumpa, mencari-cari kemana-mana. Kita nggak pernah menatap Allah, nggak pernah melihat, ya nggak rindu. Apa nggak rindu dengan Allah, dengan Rasulullah? Hidup nggak pernah dengan beliau SAW. Di mimpi nggak pernah lihat. Apa
Apa nggak mau nanti dapat kesempatan melihat Rasulullah dijemput nanti masuk surga? Masya Allah. Ayo latihan, baca, cari amalan. Maka ada orang mencari amalan dengan Quran, walaupun cuma al-ikhlas. Dia nggak hafal, tapi dia baca karena cinta dengan Allah. Kata Nabi, teruskan, engkau akan dijumpakan dengan yang engkau cintai. Tuh. Allahu Akbar. Itulah ahli Quran. Makanya ada kalimat Nabi, ahlul Quran, ahlullahi wa khasat. Ahli Al-Quran adalah orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dia, didekatkan. Ada yang naik Al-Baqarah. Al-Baqarah, Al-Baqarah. Tiap malam sebelum tidur. Ya, Al-Baqarah. Nanti banyak ayat-ayat atau surah-surah sebelum tidur. Ada Al-Mulk, ada Yasin, ada ayat-ayat pendek, ayat kursi, 3 surah Mu'awwadah. Qul semuanya, ya, 3 aqwal. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi ada yang tidak banyak orang tahu. Al-Baqarah, baca. Ya, ada seorang baca Al-Baqarah di zaman salaf, kata Imam An-Nawawi di kitab At-Tibyan. Di sebelum tidur Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Baqarah. Saking cintanya dengan Al-Baqarah, nggak mau dia tidur kecuali baca Al-Baqarah dulu. Satu kali karena lelahnya tertidurlah ia belum baca Al-Baqarah, kisah nyata. Tertidur belum baca Al-Baqarah, ketiduran. Malam-malam, tengah malam bangun, wah, astagfirullah. Tangannya bergerak, kena kawannya. Ditanya oleh kawannya, kamu ini kenapa? Kata tiba-tiba begini, wallahi ra'aitu fil manam laqad natuhatil baqarah. Saya tadi tidur, mimpi dalam tidur saya diseruduk Al-Baqarah. Sampai betina. Saking dekatnya dengan surah itu, dalam mimpi datang diseruduk dia. Ente belum baca saya. Masya Allah. Ahli Quran tuh. Dan dijaga nanti. Kalau kisah banyak lah saya tentang Quran itu. Ada ahli Quran yang di Turki nulis mushaf dengan tangannya. Saking cintanya dengan Al-Quran. Saking cintanya, setiap baca dia nulis. Sampai selesailah 30 juz dengan tulisan tangannya. Itu yang dibaca selama hidupnya supaya dapat hujah dengan Allah. Ini kisah nyata yang disampaikan kembali oleh Kiai Haji Abdul Qayyum, Gus Qayyum di Lasem. Wafat orang ini, minta dikuburkan dengan mushafnya. Dikuburkan dah. Hilang kisahnya kemudian. Anak keturunannya berangkat haji. Begitu mengunjungi kemudian kota Nabi di Madinah, datanglah ke salah satu toko mushaf. Tiba-tiba datang ke toko mushaf itu, menemukan mushaf persis sama yang ditulis oleh bapaknya. Wafat di Turki, mushafnya ada kelihatan di Madinah, di toko mushaf, kok ada di sini? Dan dia bingung, ini jangan-jangan yang lain, tapi kok mirip gitu kan? Ditanya ke penjaga tokonya, ini mushaf dari mana? Sampaikan, ini mushaf ada penjaga kuburan, datang ke sini, jual ini. Katanya waktu gali menemukan ini, dia butuh uang dijual. Mana penjaga kuburannya? Penasaran. Ditunjukkan, dikejar sampai ke sana, ditanya. Kami mendapati mushaf ini, katanya Anda yang jual ke toko mushaf di sana. Oh benar. Saya gali kubur orang, ada mushaf di atasnya, di dekat seperti ini. Di mana kuburannya? Ditunjukkan ke Baqi. Begitu datang ke Baqi, dibuka, Allah masih jasad utuhnya, bapaknya. Wafat di Turki, dikuburkan di Istanbul, di Baqi. Almar'u ma'aman ahabba. Seorang akan dikumpulkan dengan siapa yang paling dicintainya. Siapa yang dicintai oleh orang ini? Allah dan Rasulnya. Ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Dulu keutamaan orang-orang Turki dulu, termasuk khalifahnya itu seringkali cinta dengan Nabi, saking cintanya banyak bersalawat. Termasuk Muhammad Abdul Hamid II itu rajin salawat, rajin salawat, rajin salawat. Tiap malam, nggak pernah meninggalkan salawat sebelum tidurnya. Salawat pada Nabi, banyak. Ya, banyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat, 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 salawat. Sampai tiba kemudian datang dalam pekerjaannya, sedang bekerja begini, kemudian sekretarisnya mengatakan, Tuan, ada yang ingin bertemu, saya sudah usir, tetap pengen ketemu. Gak apa-apa, masuk ke sini. Diusir itu maksudnya ngeyel. Udah dikasih kebutuhan, tetap pengen ketemu, pengen ketemu. Panggil dia masuk. Ini kisah nyata. Begitu datang masuk, apa keperluanmu? Saya berjumpa dengan Nabi. Mimpi ketemu Nabi. Lalu apa Nabi bilang? Sampaikan pada Hamid kekasihku, sampaikan pada Hamid kekasihku, tadi malam dia lupa baca sholawat. Kalau engkau sudah sampaikan ini, maka dia akan memberikan apa yang kau butuhkan. Rupanya si orang tadi terlilit utang piutang yang sangat banyak. Berdoa kepada Allah, berdoa, minta ya Allah, minta solusi. Ketemu Nabi malam mimpinya, hampir dia bunuh diri saat itu. Malam kemudian bermimpi, bertemu dengan Nabi. Sampaikan pada Hamid kekasihku, dia lupa baca salawat kepadaku. Kalau sudah kau katakan ini, dia akan memberikan kebutuhanmu. Begitu menghadap kepada Hamid Khalifah tadi dikatakan, Nabi
mengatakan, katakan pada Hamid kekasihku, stop, jangan bicara dulu. Dikeluarkan kemudian uang emas dari lacinya, kasih lagi. Apa yang Nabi katakan tadi? Katakan pada Hamid kekasihku, stop, keluarin, kasih. Sampai Pasha itu asistennya mengatakan, hei berhenti, kan udah cukup kamu, lebih daripada cukup itu, jangan disebutkan lagi. Kemudian keluar. Menangislah khalifah itu mengatakan, celaka aku lebih mencintai Nabi dibandingkan uang-uang yang telah aku kumpulkan ini. Dia keluarkan, kemarin aku kecapean sampai lupa selawat kepada Nabi SAW. Al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u ma'aman ahabba. Ada kisah yang sangat mirip dengan ini, tapi saya nggak mau ceritakan, takut saya kehilangan sesuatu. Luar biasa. Jadi coba cari itu. Yang kedua, kalau bacaan sudah rampung atau senang mengkaji, ayo kaji, belajar tafsir. Kumpulkan tafsir-tafsir Al-Fatihah atau yang juz amma dulu, beli yang ringan-ringan dulu, baca amalkan. Ahli Quran yang kedua. Yang ketiga, yang menghafalkan Qurannya dan mengamalkannya. Jadi ada ahli qiraat, ada ahli tilawah, ada ahli hifdzun. Qiraat memperbanyak bacaan, tilawah memperbanyak pendalaman, dan makna yang ketiga hifdzun memperbanyak hafalan, dan itu dijadikan hujah ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya adalah Anda nanti kalau ke surga mau lewat pintu yang mana? Karena itu belajar dari sekarang dengan benar. Cari para ulama. Kalau sudah belajar, kesimpulan dari pembahasan kita, wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Maka amalkanlah kemudian ilmu yang didapat, karena itulah tujuan dari pembelajaran. Dengan itulah kemudian wa thamratuhu, dan itulah buah dari ilmu itu, wa faidatu al-umri, dan menunjukkan umur kita bermanfaat. Kalau ingin diketahui umurnya bermanfaat, amalkan ilmunya. Kalau ingin ada timbangan dari Allah, amalkan ilmunya. Dan kalau ingin ringan menghadap kepada Allah, amalkan ilmunya. Itu yang kita bahas. Kita baru belajar 3 kalimat subuh ini. Itu yang kita dapatkan dari keterangan yang dimaksudkan. Ya, semoga Allah muliakan kita semua dari apa yang kita pelajari. Ada waktu untuk syuruk dan siap-siap, karena nanti setengah jam lagi ada ta'lim yang selanjutnya. Saya mau sampaikan sedikit pengumuman saja. Satu, insya Allah dalam waktu dekat ini akan dibuka untuk karantina ahli Quran 30 hari, 30 juz dengan metode at-taysir, tanpa batasan usia ataupun status sosial, tidak ada. Silakan, siapa aja boleh, yang penjabat boleh, jenderal boleh, polisi, tentara, pengusaha, pebisnis boleh, direktur boleh, tukang cukur boleh, siapapun silakan daftar. Laki-laki, perempuan boleh. Kami sudah siapkan tempatnya akhwat, kami sudah siapkan tempatnya khusus, tidak akan bercampur dengan laki-laki. Laki-laki nggak usah masuk ke situ sampai pakai cadar misalnya, itu akhwat. Nah, laki-laki ada tempatnya khusus, laki-laki tempatnya ada, akhwat tempatnya ada. Insyaallah sudah disiapkan, tempatnya sudah jadi, bulan depan akan dimulai. Nggak main-main nanti, kami mulai dengan seleksi dulu, karena ada bacaan di situ nanti, ada kelasnya, dan nanti sampai ke tingkat sanad. Kami sudah bekerja sama insyaallah, dari musyafa'ah, dari kesepakatan lisan sudah ada, dan nanti dalam waktu dekat akan dituangkan dalam nota kesepahaman. Ada beberapa, pertama dengan Sudan nanti akan datang ke sini dan membawa perwakilan dari Ma'had Tajul Sudan. Kedua, Al-Azhar Asy-Syarif, ya, dengan semua kurikulum mengacu kepada Al-Azhar sampai ke qiraat 10. Ya, sudah siap. Di bawah supervisi yang pertama Syekh Mahmud Ades kemarin sudah datang. Ya, dan kita sedang membicarakan aktualisasinya. Kemudian nanti ada yang dari Yaman, ya, ada beberapa. Nanti itu untuk pakar-pakarnya supaya ada sanadnya seperti yang tadi saya sampaikan. Nanti ada hafalan. Kemudian ada untuk trainers, sudah dimulai. Sekarang akan menyaring setelah 20 sampai 30, yang lolos kualifikasi baru 7. Jadi masih ada kuota sampai tanggal 21 Juli. Nah, silahkan nanti dicek, ada At-Taysir Learning Center, Anda bisa masuk ke situ. Kalau Anda daftar untuk hafalan biasa karantina, silahkan daftar, nanti akan dibagi setiap bulan, karena yang diterima itu hanya 20 sampai 30, keterbatasan tempat. Ya, jadi nanti 20 30 bulan ini ada tanggalnya, ada bulannya. Jadi kalau Anda sudah daftar, mungkin nanti akan muncul. Ya, Anda misalnya ada di bulan September, ya 2024. Ya, 2000 misalnya 19, ya sekian bulan apa itu ada. Jadi targetnya setahun ada 100.000 penghafal Quran baru insyaallah. Ya, insyaallah. Nah, itu kita mulai bulan depan. Yang kedua, ada tempatnya, masuk ke webnya, ya. Web At-Taysir Learning Center, At-Taysir Learning Center. Masuk ke situ, atau Quantum Ahyar Institute ada. Untuk yang akhwat dekat sini, Jalan Jatiluhur, sudah disiapkan. Ada tempatnya nanti. Untuk yang ikhwan di dekat Masjid Al-Ihsan, ya, nanti ada disiapkan tempat tinggal di situ selama 24 jam dikali 30 hari. Nggak boleh keluar, ya, nggak boleh main-main handphone. Jadi nanti ada aturan yang ketat yang disampaikan. Kemudian yang kedua,
insya Allah bagi yang lulus program yang kami canangkan pendidikan kader ulama yang ke Sudan sebentar lagi akan dijemput, kita sudah siapkan, syekhnya akan datang 25 orang yang kemarin lulus. Mohon yang sudah tahu bersiap-siap, mungkin dalam sepekan 2 pekan ke depan atau paling lambat bulan depan itu akan berangkat insya Allah semuanya gratis, tiketnya kami yang siapkan. Sampai nanti pelajaran di sana kami hanya butuhkan kesungguhan untuk belajar dan balik lagi ke kampung, bangun bangsa kita, negara kita cintai, dan bangun supaya menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Bagi yang anak didiknya di Turki kemarin, kami berikan tiket untuk pulang tahun ini supaya berjumpa dulu dengan orang tuanya. Karena tahun ke depan kami akan fokuskan untuk belajar dan pulangnya hanya setelah selesai belajar. Ya. Dan ada berita baik, insya Allah juga sepekan ke depan akan dibuka penerimaan baru kelas pendidikan kader ulama. Tapi usianya terbatas. Nanti saya langsung yang bimbing dalam setahun di sini. Setelah itu kami sekolahkan keluar. Nanti ada dengan yang ke Al-Azhar, ada yang ke Madinah, ada juga yang ke Ummul Qura, ada juga yang di Sudan, ada yang di Maroko. Beberapa negara itu kita sudah MOU secara lisan, tinggal dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya, nanti mudah-mudahan kalau sudah ada itu gratis. Kalau ada yang narik biaya, laporkan pada saya. Itu gratis. Gratis ya, untuk tiketnya, untuk tinggalnya. Kalau urusan selera masing-masing, uang saku dan sebagainya, ya itu kalau tidak ada, Anda yang inikan sendiri. Atau yang kita berikan kurang cukup, ya Anda tidak merasa cukup, ya Anda cari sendiri yang seperti itu. Tapi biasanya kami carikan yang terbaik, mudah-mudahan bagus, asal ada komitmen untuk belajar. Ya, ikhwan, akhwat, mungkin di beberapa tempat ada, kalau kami buka nanti kami sampaikan kembali. Saya kira itu. Dan yang terakhir, kita sekarang ada 2 channel ya yang kita maksimalkan. Pertama, Akhir TV. Itu sekarang Akhir TV akan kita fokuskan kepada siaran TV supaya memang punya kualitas yang cukup baik, dan memang siaran TV sehingga ada alternatif TV yang jadi tontonan bagus 24 jam. Ini kita sedang perbaikan konten dengan sistem supaya 24 jam itu penuh siaran. Ya, ada nanti kita siapkan konten tentang para ahli Quran. Ya, anak-anak kecil, keluarganya bagaimana sih? Orang bedah rumah aja dapat 11 juta subscriber, ya. Ini bedah rumah penghafal Quran. Ada yang ahli sawah, ada yang kuli bangunan, ada yang ini, tapi anaknya jadi anak hebat. Seperti apa itu? Nanti ada talk show, ada tentang dari luar, ada siaran-siaran macam-macam 24 jam supaya Anda bisa nikmati itu dengan baik. Ya, kita sedang maintenance dulu. Nanti insya Allah mungkin bulan depan ya, cepatnya bulan depan kita akan launchingkan juga secara besar-besaran bahwa ini ada TV seperti ini, silahkan Anda nikmati, Anda dapatkan, kontennya bisa bermanfaat. Yang kedua, ada Adi Hidayat Official yang YouTube yang sekarang kita sedang streaming ya. Itu teman-teman, itu sebetulnya konten yang ringan untuk taklim, jawab konsultasi, ada pertanyaan begini kita jawab di situ. Karena seringkali datang pertanyaan orang silaturahim tidak sempat, kita jawab lewat situ. Dijawab. Sementara Akhyar ini masih maintenance, kita gunakan live dengan YouTube Adi Hidayat Official. Ya, termasuk yang terakhir, saya sering ada datang orang untuk konsultasi silaturahim. Kami sudah siapkan waktu nanti mulai dari bulan ini. Di Kamis pekan 3 dan 4, mulai dari jam 10 sampai dengan asar, sebelum asar jam 3, itu saya sediakan waktu khusus. Silahkan mau konsultasi, mau marah, mau ngambek, mau curhat, mau nahdir, silahkan. Di situ ada waktunya. Datang ke situ, sampaikan ya. Jadi silahkan di situ. Jadi mohon maaf kalau di luar waktu itu, saya harapkan komunikasi yang baik. Jangan sampai saya nggak ada, orang yang datang. Di situ kadang saya merasa sedih ya, karena nggak bisa memenuhi hak orang yang datang ya. Ya, saya kira itu saja yang disampaikan, semoga bermanfaat. Dan silahkan belajar dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Ini ada Profesor Satori ya. Setelah ini silahkan ambil ilmunya, pelajari dari beliau, juga ustadz-ustadz yang lainnya. Silahkan, sepanjang ada manfaatnya, ambil, manfaatkan. Ada Ustadz Khalid ya, ada ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Firanda, ada Ustadz Abdul Qayyum, ada Ustadz Bahauddin Nur Salim, ada yang lain-lain. Silahkan belajar dengan baik. Dan semoga Allah memuliakan guru-guru kita, menjaga ulama kita, menjadikan keluarga kita bagian dari ulama, khususnya ahli Quran. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tad'na fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana as-salah إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وتقبل منا تعلمنا ووفقنا يا الله فيما تعلمنا لنعمل بها يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله توفنا مسلمين كهيئة خاتم يا الله خاتم الحسن الخاتمة. ألحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.